Salam semangat Oma Sate Pak D. Klamut. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi saksi kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus hingga saat ini masih dianggap sebagai berita palsu atau halusinasi bagi banyak orang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai peristiwa kebangkitan badaniah Yesus yang sedang kita peringati minggu ini. Mari kita membayangkan situasi dan kondisi para murid ketika Yesus mati di kayu salib. Suasana sedih, berkabung, dan kehilangan. Dalam Lukas 24 ayat 10, menyatakan bahwa pada hari Minggu saat itu, Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, pergi ke kubur Yesus dan melihat bahwa batu yang digunakan untuk menutup kubur Yesus telah terguling dan mereka tidak menemukan mayat Yesus. Kemudian mereka bergegas mengabarkannya kepada Petrus dan para murid lainnya. Tetapi mereka hanya menganggap itu adalah omong kosong di ayat yang ke-11. Lalu beranjaklah Petrus untuk memastikan sendiri kebenarannya. Dan ternyata benar apa yang dikatakan para perempuan itu, bahwa Yesus tidak ada dalam kubur itu. Pada perikop selanjutnya, baik di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dituliskan bahwa Yesus berulang kali menampakkan dirinya secara badaniah kepada para murid. Dan kita bisa melihat respon para murid setelah menyaksikan penampakan Yesus adalah mereka bersukacita menurut Yohanes 20 ayat 20. Mereka menceritakan, mengabarkan berita itu menurut Lukas 24 ayat 35. Mereka juga memberitakan Injil ke segala penjuru mengenai kabar baik kebangkitan Yesus itu menurut Markus 16 ayat 20. Berdasarkan kisah yang tertulis di Alkitab ini, mari kita renungkan. Benarkah berita kebangkitan Yesus itu hanyalah berita palsu dan halusinasi para muridnya? Jika itu adalah halusinasi para murid, bagaimana bisa semua halusinasi secara bersamaan? Mengutip pernyataan dari seorang co-founder Apologetika Indonesia, Bapak Bejoli, menyatakan, jika murid-murid hanya berhadapan dengan kubur kosong, maka itu berarti jasad Yesus dicuri. Jika kubur masih terisi tetapi muncul penampakan Yesus, maka itu halusinasi. Jika tanpa keduanya, tetapi mereka memberitakan Injil, maka itu konspirasi. Hanya kombinasi antara kubur kosong dan penampakan badaniah Yesus yang berulang kali, yang akhirnya membuat mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tak heran mereka menyebut diri mereka sebagai saksi. Dalam Yohanes 20 ayat 24 hingga 29 pun tertulis bahwa Thomas, salah satu murid Yesus, sempat tidak percaya akan kabar kebangkitan Yesus. Kemudian ia membuktikan dengan mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku dan lambung Yesus. Barulah Thomas percaya. Lalu jawab Yesus di ayat yang ke-29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Barangkali jawaban Yesus ini bukan hanya untuk menegur Thomas. Yesus senang karena Thomas telah percaya. Tetapi Yesus lebih senang jika orang-orang siap percaya tanpa melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada fakta menarik, yaitu bahwa gereja lahir bukan karena ajaran-ajaran Yesus, tetapi karena berita kebangkitan Yesus yang memberi pengharapan dan sukacita. Namun fakta berikutnya adalah, belum semua orang di dunia ini mendengarkan kabar itu. Masih banyak yang menganggap ini berita palsu. Marilah kita sebagai orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, meresponi dalam hidup kita dengan bersaksi. Sebagai orang percaya yang sudah menerima pengampunan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, marilah kita bersaksi dengan hidup serupa dengan Yesus, menjaga kekudusan dan mengasihi sesama. Karena dengan begitu semua orang akan tahu bahwa kita muridnya, yang sama-sama adalah saksi kebangkitannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi semua orang.
Kasih-Mu itu Kau nyatakan dalam inisiatif-Mu menyelamatkan kami. Engkau hidup di dunia untuk mati menggantikan kami semua, dan Engkau mati supaya kami dapat hidup. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami rindu untuk terlibat dalam pewartaan Injil di bumi ini dan menjadi saksi bagi-Mu, sehingga makin banyak orang percaya kepada-Mu dan menerima keselamatan itu. Untuk itu kami menyerahkan setiap perilaku dan perkataan kami hari ini, sehingga apa yang kami lakukan dan katakan adalah cerminan bahwa kami adalah saksi-Mu yang telah menerima kasih pengampunan-Mu. Kami serahkan hari ini kepada-Mu ya Allah, temani kami dalam aktivitas kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.